Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah tabaraka wa taala masih memberikan kepada kita karunia dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk mempelajari agama ini, dalam rangka hadir di majelis ilmu. Dan kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu pada saat sekarang ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan duduknya kita di majelis ilmu pada kesempatan yang baik ini sebagai pemberat amalan kita kelak di sisi Allah tabaraka wa taala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada orang mukmin yang istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau. Pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Janaiz. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama mempelajari tentang ghuslul mayyit, tentang memandikan jenazah. Secara hukum, jumhur para ulama menjelaskan bahwasanya memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Maksudnya adalah apabila salah sebagian dari kaum muslimin sudah melakukan atau menunaikan kewajiban ini, maka terlepaslah kewajiban kaum muslimin yang lainnya. Jadi memandikan jenazah hukumnya bukan fardu ain. Hukumnya hanya fardu kifayah. Tetapi kalau seandainya tidak ada di antara kaum muslimin yang memandikan, ada seorang jenazah yang meninggal, maka orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut akan mendapatkan dosa. Namun tidak seluruh kaum muslimin. Orang-orang yang tinggal dekat dengan si mayit, yang ada hubungan dengan si mayit. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang hukum memandikan jenazah ini di dalam sebuah hadis, ketika ada seorang sahabat dia melakukan muhrim. Jadi yang betul adalah muhrim. Orang yang ihram itu di Mekah dikatakan muhrim. Kalau mahram berarti bukan mahram kita. Tapi kalau di Indonesia terbalik ini. Ya kan? Enggak muhrim kata dia. Iya, enggak muhrim. Karena muhrim di Mekah kan. Jadi yang betul adalah kalau muhrim itu orang yang ihram. Adapun mahram berarti bukan mahram kita. Jadi suatu ketika ada seorang sahabat yang ihram, dengan dia menaiki ontanya, maka tiba-tiba dia jatuh dari ontanya, kemudian dia meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Igsiluhu bima'in wasidr." Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Ini yang paling afdal. Memandikan jenazah itu yang paling afdal dengan daun bidara, kalau kita mendapatkannya. Namun kata para ulama, di zaman sekarang ini daun bidara ini bisa digantikan dengan sabun atau alat-alat yang bisa membersihkan di zaman sekarang ini. Namun yang lebih afdal adalah memandikan jenazah dengan daun bidara. Jadi hukum asal memandikan jenazah fardu kifayah, bukanlah fardu ain. Kemudian kita masuk pada permasalahan berikutnya. Hal yughassal as-saqtu? Apakah seorang bayi yang gugur dari janin ibunya dimandikan? Ini juga perlu untuk kita sama-sama ketahui. Walaupun memang di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik mengatakan anak atau janin yang lahir dari seorang ibu, dia wajib dimandikan, dikafani dan disolatkan ketika dia lahir ke dunia, kemudian hidup sebentar, kemudian dia meninggal. Intinya dia sudah lahir dulu ke dunia ini, dia sudah merasakan dunia ini, baru wajib untuk dimandikan, disolatkan dan dimandikan, dikafani dan disolatkan. Ini menurut madhab Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Jadi lahir dulu dia, hidup dulu sebentar, baru wajib untuk diselenggarakan jenazahnya. Adapun menurut Imam Ahmad, ketika usia janin sudah lebih dari 4 bulan, berarti setara dengan 120 hari. Kalau dia sudah di atas 4 bulan, maka wajib bagi kita untuk memandikannya,
mengkafaninya dan menyolatinya. Dan ini pendapat yang kuat. Kenapa? Kalau usianya sudah 4 bulan, Allah telah meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Berarti dia sudah menjadi manusia. Maka kalau seandainya janin yang gugur di atas 4 bulan, maka wajib untuk dimandikan, dikafani dan disolati. Ini pendapat yang kuat. Ini pendapat yang kuat. Karena kan proses penciptaan kita di dalam perut ibu kita apa? 3 bulan 30 hari yang pertama ya. Berupa segumpal 40 hari yang pertama. Hah? 40 hari yang pertama. 40 hari yang pertama berupa segumpal mani. 40 hari yang kedua berupa segumpal darah. Baru yang ketiga berbentuk segumpal daging. Baru ditiupkan ruh. Maka kalau janinnya sudah 3 bulan ya kalau dihitungkan, karena 4 bulan ya. Karena tadi berapa kali? 40 hari satu pertama. Iya. Kali pertama 40 hari kan? Iya. Iya. Berupa luka. 40 hari kedua berupa Iya. darah. Jadi 4 bulan jadinya kan? Jadi 4 bulan. Sama dengan 120 hari. Jadi kalau usia janin sudah di atas ini, wajib untuk dimandikan, dikafani dan disolatkan. Ini pendapat yang kuat. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan wasaqtu yusalla alai wa yud'a liwalidayhi bil maghfirah war rahmah. Janin yang keguguran didoakan atas dia. Didoakan juga bagi orang tuanya agar diampuni dosa-dosa mereka dan didoakan agar mendapatkan rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Jadi yang roji pendapat Imam Ahmad. Allahu a'lam. Jadi kalau masalah fikih ini enggak boleh kita fanatik sekali kan? Dalam segala perkara yang kita ambil mazhab Imam Syafi'i tak bisa. Karena apa yang difatwakan Imam Syafi'i tidak semuanya benar. Namanya manusia kan? Tidak ada yang lepas dari kesalahan. Maka yang betul adalah dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak boleh fanatik terhadap satu mazhab. Kita fanatiknya kepada dalil yang mereka gunakan. Bukan fanatik kepada imamnya, tapi fanatik kepada yang dibawanya. Kalau yang dibawa adalah Quran dan Sunnah, maka kita ikuti. Seperti itu. Ini permasalahan yang kedua. Kemudian permasalahan berikutnya adalah hal yughassal asy-syahidul ma'rakah? Apakah dimandikan seseorang yang meninggal di medan peperangan? Maka jawabannya tidak. Seseorang misalnya yang berangkat ke medan peperangan, kemudian dia mati syahid. Intinya dia meninggal di medan peperangan. Maka dia tidak dimandikan. Maka dia tidak dimandikan. Karena Rasulullah mengatakan pada perang Badar, ketika selesai perang Badar banyak di antara sahabat yang mati syahid. Maka Rasulullah mengatakan idfanuhum fi dima'ihim. Kebumikanlah mereka bersama dengan darah-darah mereka. Jadi apa yang mereka gunakan itulah sebagai penutup mereka ketika kita menguburkan mereka. Orang-orang yang mati ketika berperang. Jadi tidak dimandikan. Apa alasannya? Apa hikmahnya kenapa orang yang mati syahid tidak dimandikan? Namun harus dipahami, mati syahid ini banyak. Ya kan? Ada mati syahid karena peperangan. Inilah yang tidak dimandikan. Adapun mati syahid yang lainnya masih tetap wajib untuk dimandikan. Misalnya bukankah di dalam sebuah hadis dikatakan orang yang tenggelam mati syahid? Di antara tanda-tanda mati syahid tenggelam, meninggalnya karena tenggelam. Atau meninggalnya karena sakit perut. Ini mati syahid juga namanya. Hah? Mati syahid. Atau orang yang ditimpa oleh sebuah bangunan itu juga di antara ciri-ciri mati syahid. Sana qadarullah dia ditimpa bangunan terus meninggal. Ini di antara ciri-ciri mati syahid. Namun mati syahid yang lainnya itu wajib dimandikan. Sama seperti jenazah yang lainnya. Tetapi orang yang mati syahid di medan peperangan maka boleh tidak dimandikan. Maka lebih afdal tidak dimandikan. Apa alasannya? Karena Rasulullah mengatakan la tughassiluhum. Ketika selesai perang Uhud, banyak para sahabat yang meninggal, maka Rasul mengatakan kepada sahabat yang lainnya, jangan kalian mandikan jenazah-jenazah mereka. Jelas dalilnya.
Fa inna kulla jurhin aw kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Karena setiap luka yang mereka derita, karena setiap darah yang keluar dari tubuh mereka pada hari kiamat akan mengeluarkan aroma minyak kasturi. Subhanallah. Ini keutamaan orang yang meninggal di medan jihad. Orang yang meninggal di peperangan. Pada hari kiamat, luka yang ada di dalam tubuhnya, darah yang ada di dalam tubuhnya akan mengeluarkan aroma minyak kasturi. Minyak wangi yang paling harum di dunia ini. Minyak kasturi kan? Kalau sekarang jarang dapat kita minyak kasturi yang asli kan? Kasturi-kasturian namanya. Jadi ini diantara ilahnya kenapa orang yang mati syahid di medan peperangan tidak dimandikan. Kemudian perkara berikutnya, bagaimana kalau seandainya orang yang syahid tersebut dalam keadaan junub? Misalnya dia berangkat ke medan peperangan, dia dalam keadaan junub. Kemudian dia meninggal di medan peperangan, apakah dia dimandikan? Maka pendapat yang roji dia tidak dimandikan. Karena inilah yang dirasakan oleh Hanzalah. Baru malam pertama ikhwan, kemudian diserukan untuk berjihad. Langsung dia berangkat berjihad sebelum dia mandi janabah. Maka qadarullah dia meninggal di medan peperangan. Maka ketika selesai peperangan, para sahabat mencari mayatnya Hanzalah dan mereka tidak mendapatkannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Inna sahibakum tughassiluhul malaikah. Sesungguhnya sahabat kalian lagi dimandikan oleh malaikat. Subhanallah. Jadi orang yang mati di medan peperangan tidak dimandikan. Ini lebih afdal, pendapat yang rajih. Karena mereka sudah dimandikan oleh para malaikat. Seperti ini ikhwan. Ini diantara keutamaan orang yang mati syahid. Begitu banyak keutamaan orang yang mati syahid di medan peperangan. Pertama, dosa-dosa mereka akan Allah hapuskan. Tidak ada balasan bagi orang yang mati syahid di medan peperangan kecuali surga. Kalau dia ikhlas. Niat dia hanya menegakkan kalimat Allah. Tidak ada niat yang lain. Karena niat berjihad itu untuk menegakkan kalimat Allah. Bukan untuk yang lainnya. Jadi kalau misalnya niat dia berangkat jihad agar dikatakan dia hebat, atau ada niat-niat yang lainnya untuk dapat ghanimah atau untuk dapat keuntungan, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Tetapi kalau dia berangkat ke medan peperangan untuk menegakkan kalimat Allah, kemudian dia meninggal, tidak ada balasannya kecuali surga. Yang menghalangi dia untuk masuk surga kalau ada hutang. Itu hanya. Kalau ada hutang, ini yang menghalangi dia untuk masuk surga. Seperti itu ikhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Ini permasalahan yang ketiga. Kemudian permasalahan yang keempat, haram bagi kaum muslimin untuk memandikan jenazah orang-orang kafir. Ya tak boleh. Enggak boleh kita selenggarakan jenazah mereka. Kita tidak boleh menjenguk mereka ketika mereka meninggal, tidak boleh. Mengiringi jenazah mereka juga tidak boleh. Ini dalam rangka al-wala dan al-bara'. Tapi kalau seandainya untuk menguburkan jenazah orang kafir, karena tidak ada orang kafir yang mau mengurusinya, maka boleh kita hanya sekedar menguburkannya saja. Udah kuburkan aja. Karena tidak ada yang mengurusi dari orang-orang kufar. Adapun yang lainnya tidak boleh. Memandikan tidak boleh, mengkafani tidak boleh. Kalau seandainya tidak ada dari karib kerabat orang kafir ini yang mengurusinya, maka orang muslim yang lainnya bisa mengurus, hanya sekedar menguburkannya saja. Tak ada yang lain-lain. Dikuburkan begitu saja. Dan ini yang terjadi kepada Abu Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal, tidak ada orang-orang kafir Quraisy yang mau mengurusi jenazahnya. Abu Thalib meninggal di atas kesyirikan, di atas kekufuran. Tidak ada seorang pun yang mau mengurus jenazah Abu Thalib. Padahal semasa hidupnya beliau adalah orang besar. Orang yang disegani. Bahkan kalau seandainya Abu Thalib tidak bersama Rasulullah diganggu terus setiap saat oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi ketika beliau meninggal, tidak ada satu orang pun yang mau mengurusi jenazah Abu Thalib. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah anaknya Abu Thalib kan? Maka Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, inna abaka qad mata." Sesungguhnya ayahmu sudah meninggal. Idhab fawarih. Pergilah engkau kuburkan jenazahnya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "La wallah, demi Allah saya tidak mau mengurusi jenazahnya." Padahal ini ayahnya. Kenapa beliau tidak mau? Innahu mata kafira, karena dia meninggal dalam keadaan kafir. Demi Allah, saya tidak mau mengurusinya.
Tapi tetap Rasul mengatakan, udah kamu pergi kebumikan jenazah ayahmu, karena tidak ada yang mengurusnya tadi. Jadi kalau hanya sekedar menguburkan boleh. Ayah kita saja tidak boleh kita sholati, tidak boleh kita mandikan. Yang boleh hanya apa? Kita kuburkan aja. Itu pun kalau tidak ada di antara kaum muslimin yang menguburkannya. Seperti itu, ikhwan. Jadi tidak boleh bagi kita untuk menyelenggarakan jenazah orang-orang kufar. Kecuali memang tidak ada di antara orang kufar yang mengurusinya. Yang kita lakukan hanya menguburkannya saja. Itu saja, tak ada yang lain. Daripada mayatnya terlantar kemana-mana, kita kuburkan. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya tentang man aulan nas bi ghuslil mayyit. Siapa orang yang paling berhak untuk memandikan si mayit? Jadi misalnya kalau kita besok meninggal, siapa yang paling berhak memandikan kita? Atau kalau orang yang dekat dengan kita meninggal, siapa yang layak memandikan dia? Yang pertama kata para ulama, orang yang dia wasiatkan ketika dia hidup. Misalnya si mayit ini berwasiat, ana besok kalau meninggal dimandikan sama orang soleh yang di sana. Ini yang pertama. Kita lihat wasiatnya untuk siapa? Dia wasiatkan siapa yang dia suruh untuk memandikan jenazahnya. Kalau seandainya yang diwasiatkan ini adalah orang yang layak dan dia mempunyai ilmu, maka yang pertama dikedepankan wasiatnya. Tapi kalau misalnya dia berwasiat, besok saya berwasiat kalau meninggal dimandikan oleh si fulan. Sedangkan si fulan tak paham masalah memandikan jenazah, tak wajib kita tunaikan. Jadi kita lihat wasiatnya dulu. Kalau orang yang diwasiati mampu, dia ada ilmu tentang penyelenggaraan jenazah, memandikan jenazah dan lain sebagainya, maka kita depankan wasiatnya. Kalau tidak ada, maka apa? Yang paling afdal dari ahli mayit. Jadi kalau seorang anak yang paling layak memandikannya adalah ayahnya. Kenapa? Karena biasanya ayah itu lebih lemah lembut, lebih sayang kepada anaknya. Bisa dipahami, ikhwan? Jadi kalau kita misalnya meninggal, yang paling layak memandikan kita adalah ayah kita. Atau sebaliknya, kalau ayah kita meninggal, yang lebih layak diantaranya kita yang memandikan ayah kita. Jadi seperti itu ya urutannya. Di antara ilahnya kenapa? Biasanya ayah itu lebih sayang dan lebih rahmah kepada anaknya. Kemudian misalnya kalau ayah misalnya tidak ada, boleh ke kakek atau anak laki-laki kita atau ke bawahnya. Demikian juga wanita seperti itu. Wanita juga seperti itu. Siapa yang lebih layak memandikan dia? Ya, ibunya. Atau di atasnya kakeknya yang perempuan. Atau ke bawahnya anak perempuannya. Jadi ini yang pertama wasiat yang apa? Kita lihat dulu wasiatnya untuk apa isu? Apakah dia ada wasiat yang maksudnya dia mewasiatkan agar jenazahnya dimandikan oleh orang tertentu? Kita lihat wasiatnya. Kalau orang yang diwasiatkan orang yang mampu, maka ini dulu yang kita kedepankan. Kemudian yang kedua adalah yang paling afdal dari ahli mayit. Seperti yang kita jelaskan tadi ya. Kalau anak, ayah yang memandikan dan lain-lain. Yang penting ada hubungan kerabat, yang paling dekat yang lebih afdal seperti itu ya. Tetapi kalau seandainya dari ahli si mayit tidak ada yang paham masalah memandikan jenazah, ini miskin nih, jangan sempat kita seperti ini. Makanya semenjak kita hidup udah ajarin anak tuh agar mereka paham masalah ini. Kalau seandainya si mayit tidak ada di antara karib kerabat atau ahli warisnya yang paham masalah menyelenggarakan jenazah, maka lebih layak orang lain yang memandikannya dan dia paham ilmunya. Jadi misalnya ada ahli waris tapi tak ada yang paham masalah kitabul janaiz, lebih layak orang lain yang paham. Maka jangan sempat ketika kita meninggal yang mengurus kita adalah orang-orang jauh. Iya kan? Anak-anak kita. Jadi kita harus paham dan keluarga kita juga harus paham masalah memandikan jenazah ini. Jadi ini urutannya wasiat, kemudian orang mempunyai apa? Dari ahli waris si mayit, kalau mereka paham masalah memandikan jenazah, kalau tak ada yang paham, maka kita cari orang lain yang lebih paham dari mereka. Seperti itu ya. Makanya Zainab, salah seorang anaknya Rasulullah ketika meninggal, Zainab kan akhwat, perempuan. Ketika meninggal, yang memandikan jenazah Rasulullah adalah Ummu Atiyah. Ummu Atiyah. Kenapa? Karena kata para ulama, Ummu Atiyah inilah wanita yang paling paham masalah memandikan jenazah waktu itu. Makanya memandikan Zainab anaknya Rasulullah adalah siapa? Ummu Atiyah. Seperti itu, ikhwan.
Kemudian juga dalam memandikan jenazah, seorang suami boleh memandikan istrinya. Sepakat para ulama boleh. Seorang suami memandikan istrinya boleh. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, ketika Rasulullah baru pulang dari Al-Baqi'. Al-Baqi' adalah pekuburan di Madinah. Maka dia pulang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah mengatakan, aduhai, sakit sekali kepala ini. Aisyah mengeluh kepada Rasulullah, sakit kepala. Maka Rasulullah mengatakan, saya juga sakit kepala, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau seandainya engkau meninggal dahulu sebelum aku, maka aku akan mandikan, aku yang akan memandikanmu, aku yang akan mengkafanimu, dan aku yang akan menyolatimu, dan aku yang akan mengkebumikanmu. Jadi ini boleh. Seorang suami memandikan istrinya. Demikian juga kebalikannya, seorang istri memandikan suaminya boleh. Bahkan Abu Bakar dan Ali juga, kalau tak salah, di antara wasiat mereka yang memandikan jenazah mereka adalah istri-istri mereka. Seperti itu, kawan. Umar ketika beliau meninggal yang memandikan adalah istri-istri beliau. Umar atau Abu Bakar, yang penting para sahabat. Ali juga seperti itu, yang memandikan jenazah beliau adalah istri-istri beliau. Jadi intinya, suami boleh memandikan istri, istri juga boleh memandikan suami. Boleh. Kemudian yang terjadi khilaf adalah bagaimana hukumnya kalau seandainya seorang ayah memandikan anak perempuannya yang sudah balik. Ini yang jadi masalah. Adapun kalau suami sama istri aman-aman, boleh, silahkan. Yang terjadi khilaf adalah hukum seorang ayah memandikan anak perempuannya yang sudah balik. Kata para ulama, kalau masih ada para wanita yang paham masalah memandikan jenazah, maka wanita dulu. Tetapi kalau seandainya tidak ada wanita yang paham masalah memandikan jenazah, maka boleh seorang ayah memandikan anak perempuannya. Tapi biasanya ada, di mana-mana ada perempuan yang bisa memandikan jenazah. Tapi kalau memang tidak ada, terpaksa boleh seorang ayah memandikan anak perempuannya. Adapun anak yang di bawah 7 tahun, maka boleh bagi laki-laki atau perempuan untuk memandikannya selama anak tersebut belum balik, di bawah 7 tahun. Ini sebagaimana yang dinukil oleh Ibnul Munzir, ajma'al ulama ala anna al-mar'ah an taghsil as-sabi as-saghir. Ibnul Munzir mengatakan, sepakat para ulama bahwasanya seorang wanita boleh memandikan anak-anak yang kecil. Jadi kalau masih di bawah 7 tahun, boleh dimandikan oleh laki-laki atau perempuan ketika anak-anak, ya. Kemudian permasalahan berikutnya, kalau seandainya, tapi ini kayaknya sulit, tapi mana tahu terjadi, maka kita tahu hukumnya. Kalau seandainya ada seorang laki-laki meninggal di tengah-tengah perempuan, tidak ada laki-laki di tempat tersebut, hanya perempuan yang ada, maka apakah boleh bagi perempuan memandikan laki-laki? Sebagian mereka mengatakan boleh, sebagian mereka mengatakan cukup ditayamumi saja. Ini pendapat yang rajih. Tapi tinggal di mana ini sampai tak ada tinggal meninggal di tengah-tengah perempuan. Kalau seandainya ini terjadi, maka cukup ditayamumi. Demikian juga kebalikan seorang akhwat meninggal di tengah-tengah laki-laki, tidak ada perempuan, maka cukup ditayamumi. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, yaitu tentang sifatul mughassil. Tentang apa? Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang memandikan mayit. Jadi nggak sembarangan orang yang memandikan mayit itu, harus ada kriteria-kriteria tertentu. Yang pertama adalah hendaknya adalah orang yang as-shalah. Yang dimaksud dengan as-shalah adalah dia orang yang ikhlas dan amanah. Ya kan? Jadi kalau seandainya misalnya dia mendapati ada yang aneh di tubuh si mayit, dia tidak menceritakan kepada orang-orang. Maka harus orang yang amanah. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang memandikan jenazah, ketika dia mendapati sesuatu yang aneh, dia ceritakan kepada orang-orang. Menggibah dia ketika hidup dan menggibah dia setelah meninggal sama hukumnya, tidak boleh. Maka orang yang memandikan jenazah, dia harus amanah. Jadi dia hanya menceritakan yang baik-baik saja dari apa yang dia dapatkan dari si mayit. Jangan sekali-sekali misalnya, berat kali badannya. Ya beratlah badannya kan.
Orang-orang menganggap kalau berat, oh banyak dosanya ini. Kalau meninggal itu lebih berat. Kita hidup sekarang nih, anak diangkat, itu lebih ringan. Kalau udah meninggal lebih berat lagi. Kemudian ada juga yang menafsirkan wajahnya nggak ada senyumnya, katanya. Serama ya. Macam-macam kan? Atau kalau dia senyum, oh ini kayaknya bagus, Husnul ini senyum. Belum tentu. Jadi orang yang memandikan jenazah harus amanah. Tak boleh dia ceritakan. Dan kata Rasulullah di antara keutamaan orang yang memandikan jenazah, kemudian dia tutup aibnya, Rasulullah mengatakan, "Man ghassala maitan fakatama alai, ghufira lahu arba'ina marrah." Barang siapa yang memandikan jenazah, kemudian dia tutup aib jenazah tersebut, Allah ampuni dia selama 40 kali. Subhanallah. Ini keutamaannya. Kita mandikan jenazah, kita tutupi aibnya, maka kata Rasulullah, Allah ampuni dia 40 kali. 40 kali kita melakukan kesalahan, Allah ampuni. Keutamaan apa? Menutup aib si mayit. Dan kita tidak boleh mencela si mayit. Rasulullah mengatakan, la tasubbul amwat. Jangan kalian mencaci mayat. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena mereka sudah merasakan apa yang mereka usahakan ketika di dunia. Ngapain kita dicela lagi kan? Karena kalau dia sendiri orang soleh, maka dia sudah mendapatkan apa hasil dari perbuatan dia ketika dunia. Kalau dia orang jahat, dia sudah mendapatkannya. Ngapain kita jelek-jelekkan lagi? Ngapain kita cela-cela lagi? Jadi tak boleh, ikhwan. Tak boleh kita mencela orang-orang yang sudah meninggal. Ketika dia hidup aja tak boleh, apalagi sudah meninggal. Mencela dia ketika hidup tak boleh. Maka lebih dilarang lagi ketika dia sudah meninggal. Kalau sudah meninggal itu yang ingat kebaikan-kebaikannya saja. Terus diceritakan keburukannya. Dan misalnya di zaman sekarang ini masih banyak di antara masyarakat seperti ini. Oh, kalau bapak itu dulu kayak gini kerjanya. Enggak boleh menggibah dia ketika hidup sama dengan menggibah dia ketika meninggal, sama. Bahkan bisa jadi lebih parah karena orang yang tak ada lagi. Ini yang pertama, amanah. Orang yang memandikan jenazah harus amanah. Makanya tadi memang lebih abdul itu dari ahli waris. Kalau mereka paham masalah ilmu apa? Ilmu memandikan jenazah. Karena mereka lebih bisa merahasiakan kalau ada sesuatu yang aneh di tubuh jenazah tersebut. Iya kan? Kalau orang lain biasanya apalagi di zaman sekarang ini jarang yang bisa merahasiakan sesuatu yang aneh yang dia lihat. Iya kan? Mungkin satu hari sabar dia nggak menceritakan. Hari kedua, udah mulai hari ketiga. Ujung-ujungnya diceritakan juga. Makanya menjaga rahasia ini paling sulit, ikhwan. Ya kan? Kita bilang sama kawan, nanti gini, jangan antum kasih sama si orang lain ya. Rupanya udah satu kantor tahu. Ya kan? Ini kita aja yang tahu ini ya, kita berdua aja. Iya, nah kawan ini datang lagi ke yang sana, kita berdua aja yang tahu ya. Nah, gitu-gitu semua orang tahu. Biasanya kayak gitu. Ya, menjaga rahasia itu paling sulit. Sulit, ikhwan. Jadi harus orang yang amanah. Yang kedua, al-khibratu bil ghusli. Dan ini di antara perkara yang penting. Dia harus ada apa? Pengalaman, ada ilmu tentang memandikan jenazah. Sampai-sampai Zainab ketika meninggal tadi seperti yang kita jelaskan, yang memandikan bukan istri-istri Rasulullah, tetapi siapa? Ummu Atiyah, seorang wanita yang lain. Karena Ummu Atiyah inilah orang yang paling paham pada waktu itu masalah memandikan jenazah. Seperti itu, ikhwan. Kemudian kita masuk kepada apa? Memandikan jenazah. Yang pertama adalah di antara syarat air yang kita gunakan untuk memandikan jenazah ada dua syaratnya. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Ini yang pertama. Jadi kalau air sirup bukan air yang suci dan mensucikan ya. Harus air yang suci dan mensucikan. Air sirup suci tapi tidak mensucikan. Ya kan? Air kelapa juga segitu kan? Air suci tapi tidak mensucikan. Harus suci dan mensucikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, air yang mubah, bukan hasil curian. Tapi jarang lah yang mencuri air ya kan. Zolim kan kita untuk si mayat yang hasil curian ya kan. Jadi airnya harus suci dan mensucikan. Kemudian air yang mubah.
bukan air yang najis atau hasil curian. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita ingin memandikan jenazah, yang pertama wajib untuk menutup auratnya. Jadi kalau kita memandikan jenazah, jangan di tempat terbuka. Jangan di tempat terbuka. Dan memang di masyarakat kita biasanya memandikan jenazah itu di belakang. Ini adalah perkara yang baik. Ini adalah perkara yang baik. Kemudian ketika kita ingin meletakkan jenazah di atas, di sini biasanya ada ini ya. Pakai keranda ya, mencuci mayatnya. Atau di pangku. Ada tempat mandinya kan? Usahakan ikhwan ketika kita ingin ikut memandikan jenazah, jangan sempat tersingkap auratnya. Jadi kalau jenazahnya laki-laki harus tutup antara pusat dan lututnya. Misalnya ini si mayat kan? Biasanya kan ada pakaiannya ketika kita angkat mau kita mandikan tuh. Jadi kita harus letakkan dulu penutup aurat antara pusat dan lututnya, misalnya seperti ini. Baru kita tarik baju dia atau kita gunting juga tidak jadi masalah. Yang penting auratnya tidak terbuka. Auratnya tidak terbuka, tutup rapat-rapat. Jangan sempat auratnya terbuka. Kemudian setelah itu tentunya memandikan jenazah sama seperti antum mandi janabah. Kalau dia pandai mandi janabah, pandai memandikan jenazah. Itu aja. Antum sudah paham semua kan mandi janabah sesuai sunnah? Atau mandi janabah yang wajib aja? Jubur sah, bismillah jubur sah. Itu yang wajib, mandi sunnah yang wajib. Mandi janabah yang wajib. Jadi kalau seandainya kita janabah, udah langsung lompat ke bawah bismillah, udah sah, bangkit lagi udah sah. Tapi itu wajib. Yang maksud adalah mandi janabah sesuai sunnah. Jadi kalau seandainya kita janabah, kemudian bismillah kita guyur seluruh badan kita, sah. Bismillah aja langsung lompat ke laut atau langsung siram badan, udah sah. Dengan niat mandi janabah tadi harus ada niat dan membaca bismillah. Adapun yang sesuai sunnah, tentunya ketika kita ingin mandi janabah diantaranya adalah kita membasuh kemaluan kita terlebih dahulu. Bukan seperti itu ikhwan? Membasuh kemaluan kita terlebih dahulu. Kemudian apa yang kita lakukan ketika kita berwudu? Kita misalnya mengusap tangan-tangan kita, kemudian kita beristinsyak dan al-istinsar. Kemudian kita berwudu seperti wudunya salat, seperti itu. Maka ketika kita hendak memandikan si mayit, hal yang pertama kali yang kita lakukan juga apa? Untuk membersihkan kemaluannya. Maka perkara yang pertama yang harus kita lakukan adalah, misalnya ini si mayit kan, kita ingin membersihkan kotorannya dulu. Maka kita harus mengangkat sedikit si mayit ini, dia agak seperti ini. Agar apa yang ada di perutnya kita pijat dengan pelan-pelan agar mudah keluar. Jadi diangkat sedikit dia. Kepalanya ini diangkat sedikit. Besok praktek baru lebih paham kan? Ini teorinya dulu. Jadi diangkat sedikit. Biasanya ada tempat untuk mandikan jenazah biasanya kan? Makanya yang lebih bagus sebenarnya mandikan jenazah itu posisinya seperti ini. Posisinya seperti, kenapa? Ketika kita menyiramnya langsung ke bawah airnya. Tapi ada juga dia anak lihat tempat memandikan jenazah itu dia udah lubang-lubang sudah di sini kan? Itu juga tidak jadi masalah. Tapi kalau seandainya dia yang datar, tidak ada lubang di bawah, maka dianjurkan tempat jenazahnya itu turun ke bawah dia. Jadi ketika kita siram langsung dia ke bawah kotorannya kan? Jadi yang pertama adalah kita angkat sedikit dia. Karena kalau seperti ini biasanya kotoran itu akan lebih sulit keluar. Jadi agak didudukkan sedikit mayitnya ini, si mayitnya, kemudian kita pijit dengan perlahan. Tak usah dipaksakan. Karena kalau di kampung ana, di sebagian kampung mereka bahkan tangan mereka dimasukkan ke dalam kubur si mayit. Ini tidak boleh kawan. Agar bersih semua. Ini menyusahkan kita dan menyakiti si mayit juga. Cukup misalnya 2 kali atau 3 kali antum pijit, udah. Kalau itu yang keluarnya, udah itu aja. Tidak mesti antum dimasukkan misalnya tangan ke dalam kuburnya kemudian sampai bersih baru berhenti, tidak bisa. Bukan seperti ini. Dan di kampung-kampung seperti ini. Sampai bersih, kalau masih ada keluar berarti belum suci kata orang itu. Dibersihkan lagi, bahkan tangan dimasukkan ke dalam. Ini bukan sesuai dengan tuntunan. Yang sesuai dengan tuntunan hanya sekedar pijit pelan-pelan, keluar selesai sudah. Kalau sudah keluar, maka langsung disiram, dibersihkan. Kemudian
Seperti kita berwudu. Kemudian kita istinsyar, memasukkan air ke dalam hidung dan mulut si mayit. Tapi kalau si mayit tak usah dimasukkan air dan ini lagi. Cukup antum basahkan kain, kemudian antum masukkan ke dalam mulutnya, antum gosok-gosokkan atau ke hidung juga seperti itu. Dengan kain antum masukkan seperti ini. Itu pun sekedarnya saja, nggak usah ada yang kuno antum congkel-congkel, nggak usah. Sekedarnya saja. Sama juga seperti mengeluarkan kotoran, sekedarnya antum pijit mungkin 2 kali 3 kali. Tidak mesti harus sampai. Kalau sampai bersih nggak habis-habis itu, banyak di dalam. Kalau tak bisa dicabut gimana? Nah, kalau gigi palsu tidak bisa dicabut, tidak usah kita paksakan, biarkan seperti itu. Ya, tapi kalau memungkinkan untuk bisa dicabut, memudahkan kita cabut, ini lebih afdal. Tapi kalau memang sulit, kita tak usah memberatkan diri dalam permasalahan yang seperti ini. Jadi ini yang pertama ya. Kemudian setelah ini udah berwudu seperti wudunya sholat, ya kan? Basuh wajah, tangan, kanan, kiri, kepala, kaki, udah selesai. Bukankah ketika kita mandi wajib, ketika kita sudah selesai wudu, yang pertama kali kita disunahkan untuk menyela-nyelai rambut kita? Antum udah tahu, paham semua kan? Mandi janabah sudah sunnah. Jangan malu. Jadi kalau kita setelah wudu itu diantara sunnahnya kepala dulu kita selai. Si mayit juga seperti itu. Antum misalnya tadi antum beri air atau dengan daun bidara, kalau tidak ada daun bidara dengan sabun atau sampo boleh. Antum selai kepalanya. Ini yang pertama ya. Kemudian setelahnya disunahkan untuk mendahului bagian kanan. Misalnya di bagian kanan, sebelah sini misalnya kanannya kan. Ya udah antum siram bagian kanan sekali. Kemudian antum geser sedikit seperti ini. Agar yang di belakang juga bisa antum bersihkan seperti ini. Paham antum ya? Misalnya main seperti ini kan. Ini kanannya. Ini kita udah bahas ini bagian sini. Kemudian kita ginikan sedikit agar yang di belakang juga kena. Ini sekali. Kemudian lakukan juga yang di kiri seperti itu sekali. Bagian atas dulu baru miringkan lagi. Ini sekali. Kalau kita ingin yang sunnahnya kan 3 kali kan. Kalau masih kurang 5 kali. Kalau masih kurang juga 7 kali. Yang penting ganjir. Yang penting kan ganjil. Intinya seperti itu. Sekali kanan seperti yang anda contohkan tadi. Bagian ini dulu baru dimiringkan sedikit baru bagian belakang. Baru kiri juga seperti itu. Berarti sekali hitungannya. Lakukan lagi kanan. Kiri lagi 2 kali. Lakukan lagi seperti yang anda jelaskan tadi. Kanan kiri 3 kali. Jadi mandikan jenazah yang wajib itu sekali wajib. Sekali aja udah sah. Sekali aja sudah sah. Ini yang wajib. Yang sunnah 3 kali. Kalau masih kurang bersih 5 kali. Kalau masih kurang juga 7 kali, 9 kali, 11 kali. Yang penting ganjil. Terus antum lakukan seperti ini. Jadi kalau seandainya kita ingin memandikan semuanya 3 kali saja, berarti 2 kali tadi kita lakukan seperti itu kan. Maka yang terakhir kita siram dengan kafur baru, sudah selesai. Mudah, nggak ada sulit. Nggak perlu orang-orang khusus mandikan jenazah itu sebenarnya. Nggak perlu. Simple sekali. Berarti terakhir kapur barus. Terakhir kapur barus. Tapi biasanya itu disiram air lagi tuh kapur barusnya. Ini itu yang terakhir. Karena Rasul mengatakan waja'alna fil akhirati kafura. Ketika beliau menghadiri proses pemandian jenazah putri beliau, maka Rasul mengatakan kepada wanita yang memandikan jenazah beliau, mandikanlah dia 3 kali, 5 kali, atau lebih banyak dari itu kalau kalian melihat ada keperluan. Kemudian mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan jadikanlah yang terakhir dengan kafur. Itu yang sunnahnya. Tujuannya agar harum, kemudian agar lalat juga nggak datang dan lain-lain sebagainya. Seperti itu, ikhwan. Jadi misalnya kalau 3 kali kita lakukan tadi, 2 kali dengan sabun, ya kan? Yang terakhir dengan kafuro, air kapur. Iya. Iya. Baru kiri,
lakukan seperti yang di kanan, 1 hitungannya. Iya, iya. Nanti kanan lagi, kiri lagi, 2. Berarti kalau kita ingin 3 aja udah cukup, udah bersih nih kayaknya, 3 aja udah cukup lah. Langsung kapur. Tapi kalau kita lihat kayaknya, oh kotor kali jenazahnya nih. 5 aja lah, boleh. Berarti 4 tadi apa? Air sabun. Atau dengan air juga boleh. Kalau misalnya air pertama sudah pakai sabun tadi, dengan air putih aja boleh. Kemudian dengan terakhir dengan kafur. Seperti itu aja. Selesai memandikan jenazah itu. Tapi kalau di masyarakat kita ada namanya air 9, ada namanya air ini yang sulit. Dan air 9 ini setiap satu air ada doa khusus. Jadi merepotkan kan? Makanya kalau di kampung-kampung orang khusus yang bisa memandikan jenazah, karena ada doa-doa tertentunya. Dan tak ada dalilnya itu semua. Tak ada dari Al-Quran, tidak ada dari apa? Dari hadis Rasulullah, dan tidak ada dari para ulama salaf, tidak ada. Yang mencontohkan itu nggak ada ulama salaf itu namanya. Para sahabat tidak pernah mencontohkan, para tabi'in tak pernah mencontohkan, para tabi'ut tabi'in tak pernah mencontohkan. Itu ulama-ulama belakangan ini aja itu. Jadi memandikan jenazah cukup itu aja. Tentunya tadi di awal kita berniat dan membaca bismillah, niat memandikan jenazah. Lupa anda tadi yang jelaskan. Jadi harus ada niat memandikan jenazah tadi. Kemudian baca bismillah seperti wudu. Udah selesai sudah. Seperti ini aja. Jadi wudunya itu sebelum mandi, Pak? Sebelum mandi. Wudunya. Iya, seperti kita mandi janabah, kan mandi dulu kita, baru kita siram badan kita. Seperti itu. Kalau orang kampung wudunya terakhir, karena mereka mengatakan nanti kita sentuhkan batal wudunya. Dia sudah meninggal, tak berlaku lagi bagi dia hukum syar'i. Dia sudah meninggal. Secara sunnah seperti itu. Nah, lihat itu terakhir baru diwuduin. Iya, ada yang seperti itu. Jadi yang pertama itu cukup dimandi-mandikan aja gitu kan? Udah cukup sekali itu aja. Sah. Besok kalau udah prakteknya baru lebih paham insyaallah. Yang mencuci celah-celah kuku atau hidung kuping itu pakai apa? Iya, nanti setelah ini kita bahas insyaallah. Sunnahnya. Iya. Kemudian masalah apakah diperbolehkan bagi kita untuk memotong kuku si mayit atau mencukur bulu kemaluannya atau mencukur bulu ketiaknya? Kata para ulama, kalau ada hajah, kita melihat pemandangan yang begitu jelek, misalnya kukunya sudah panjang-panjang, maka boleh kita potong. Kumisnya juga boleh kita cukur. Kalau kita misalnya lihat kurang rapi, antum rapikan. Intinya bulu-bulu yang disunahkan untuk dibersihkan ketika si mayit itu meninggal boleh kita bersihkan. Dan membersihkan ini boleh di awal dan boleh di akhir. Tapi kayaknya lebih enaknya di awal. Karena kalau misalnya kita ingin mencukur bulu ketiaknya, yang begitu misalnya kalau di akhir kan nanti sudah bersih, terpaksa ngulang lagi. Intinya ini nggak ada aturan bakunya ya. Nggak harus di akhir, harus di tengah, harus mana yang memudahkan antum. Intinya diperbolehkan untuk membersihkan kuku-kukunya. Kemudian bulu-bulu yang disunahkan untuk dibersihkan ketika dia hidup boleh. Tapi kalau di kamu nggak boleh kata orang itu. Nggak boleh. Kalau misalnya walaupun kukunya sudah panjang tak boleh dipotong. Kalau seandainya pun dipotong, terpaksalah kukunya harus ditanam juga bersama mayitnya. Ini nggak ada dalilnya ini. Akal-akalan aja itu. Kita selesaikan dulu ya, biar enak nanti tanya jawabnya kan. Kemudian setelah ini, tentu yang kita lakukan adalah apa? Tadi sudah disiram dengan air kafur. Kemudian kita menganduki si mayit agar kering badannya kan. Dilap kepalanya seperti kita habis mandi dilap. Kemudian tadi kan alat penutupnya kan basah itu. Maka kita ganti lagi dengan kain yang kering, kita tutup dulu baru kita tarik. Jangan misalnya ditarik dulu baru ditutup. Nampak auratnya. Jadi letakkan dulu di atas. Ini misalnya mayit, letakkan seperti ini. Ditarik yang di dalam, jadi yang di atas menutupi auratnya seperti itu ya. Kemudian setelah ini, kalau dia jenazahnya mungkin laki-laki, boleh antum sisir rambutnya, boleh. Kalau dia laki-laki disisir rambutnya. Adapun wanita, di antara sunnahnya dikepang dengan 3 kepangan. Bahasa dikepang ya? Iya kan?
ada 3, sunnahnya 3 kepangan. Yang pertama di kanan, yang kedua di kiri. Kemudian yang ketiga dari depan, di tengah-tengah ini. Kemudian yang 3 ini dikumpulkan. Biasanya perempuan yang lebih paham ya. Dia apa namanya itu? Dijalin, apa namanya? Oh, ya nyam lah kayak kemarin. Digabung. Yang 3 ini tadi kan kepangan yang pertama kanan, kedua kiri, kemudian satu lagi di depan. Yang 3 ini disatukan ke belakang, tapi setelah di apa namanya? Kayak dia nyam gitu. Yang penting perempuan lah lebih paham itu kan. Karena kalau jenazahnya perempuan, ibu-ibu juga yang mau ini kan. Yang penting ini diantara sunnah. Meskipun di sebagian tempat kok aneh. Jadi dikepang ya yang 3 ini, kemudian diletakkan ke belakang. Setelah digabungin, baru dibuat ke belakang. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini berkaitan dengan memandikan jenazah. Gitu aja. Yang biasanya dilakukan orang itu habis kapur itu disiram terus. Baunya hilang. Iya, yang sunnah enggak lagi itu terakhir. Nah, itu yang kebanyakan dilakukan oleh orang. Harus dikasih ini minyak wangi bang, kalau dari kapan gitu. Kalau minyak wangi ini ke kain kapan? Besok pembahasannya ketika kita berbicara tentang mengkafani jenazah. Di antara sunnah, kain kapan itu dikasih minyak wangi. Atau badan si mayit juga boleh dikasih minyak wangi, bagian ketiaknya, bagian selangkangannya agar harum boleh.